Jubir Kemenlu Iran, Ismail Bagei, menyebut kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Ia juga menyerukan kepada negara-negara tetangga untuk berhenti meminjam keamanan dari kekuatan luar kawasan. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah tersebar di sejumlah negara strategis seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, memperingatkan tetangga-tetangga Iran di Teluk Persia terkait upaya peminjaman keamanan di kawasan. Bagei menyebut alih-alih memberikan keamanan, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan justru menjadi beban dan sumber ketidakamanan. Bahkan dapat membahayakan negara-negara yang menjadi tuan rumah dari pangkalan-pangkalan AS tersebut. I guess everyone in our region now recognizes the fact that the American military presence in our region is a liability rather than a security assurance or insurance. So that means that the countries of the region must get together to build confidence among each other and to try to build a mechanism that is inclusive of all of them to guarantee their collective security. That's what we have been pursuing for decades. Bagei juga mengatakan tindakan defensif Iran sepenuhnya ditujukan terhadap aset dan pangkalan AS yang aktif menyerang Iran dan tidak ditujukan terhadap negara-negara kawasan. Ia menegaskan bahwa Iran tidak memiliki permusuhan dengan negara-negara Arab di Teluk Persia dan sepenuhnya berkomitmen pada prinsip hubungan yang saling menghormati. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melanjutkan safari diplomatiknya ke China. Di sisi lain, Amerika Serikat berharap pertemuan antara China dan juga Iran membawa hasil positif. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Bandara Internasional Beijing Rabu dini hari. Kedatangannya disambut oleh pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri China. Araghchi langsung bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi. Salah satu pembahasannya adalah upaya negosiasi damai antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Saat ini China memposisikan dirinya sebagai mediator antara ketiga negara yang bertikai. Sementara itu Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengingatkan China penutupan Selat Hormuz dalam waktu panjang hanya akan merugikan China. You're the bad guy in this. You guys should not be blowing up ships. You should not be putting mines. You should not be holding hostage the global trying to. Amerika Serikat menghentikan operasi Epic Fury ke Iran. Selain itu, Amerika juga menghentikan sementara operasi Project Freedom atau pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Selain akhiri operasi Epic Fury, Amerika Serikat juga hentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom di Selat Hormuz. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. Padahal sebelumnya Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Ya, dihentikannya operasi Epic Fury menandakan kegagalan agresi Amerika di Iran. Menurut pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus, Amerika sudah kehabisan cara untuk menekan Iran. Betul, menurut saya Amerika sudah gagal. Ini deklarasi kegagalan dari Amerika Serikat yang disampaikan langsung oleh Marco Rubio bahwa
Epic Fury sudah berakhir, tidak berlanjut. Karena apa? Karena terbukti blokade militer, serangan militer, blokade Hormuz ternyata itu gagal melumpuhkan dan juga memadamkan semangat perlawanan Iran di dalam perang yang sudah hampir 2 bulan ini. Saya kira sekarang Amerika Serikat, Donald Trump itu benar-benar frustasi karena jalur apapun yang mereka sudah lakukan, bayangkan digempur fasilitas nuklirnya, kemudian pernah digempur juga Pulau Kark ya, kemudian sekarang dilakukan mencoba ada blokade militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat di perairan Oman. Ternyata sampai sekarang Iran masih eksis, Iran bahkan berhasil melakukan serangan kembali drone-drone kepada kapal-kapal tempur Amerika Serikat di perairan Oman, walaupun itu hanya sekedar peringatan, tembakan peringatan gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa Amerika Serikat itu menyerah. Dia sudah tidak punya cara lagi bagaimana untuk menekan Iran, dan klaim-klaim yang dan ini kan juga menarik. Kan dia mengatakan Epic Fury sekarang sudah berakhir, padahal sebelum-sebelumnya dia mengatakan bahwa dia sudah memenangkan pertarungan dengan Iran berhasil dilumpuhkan, Iran berhasil dikalahkan, tetapi kemudian sekarang Epic Fury itu disampaikan bahwa berakhir. Ini membuktikan ada jeda yang sangat panjang ya. Ini membuktikan bahwa Amerika Serikat selama ini itu gagal dalam menundukkan dan melumpuhkan perlawanan dari Iran. Bahkan kalau kita sekarang ya, Iran melakukan serangan lagi kepada Uni Emirat Arab ya, Iran melakukan serangan kepada kapal militer Amerika Serikat. Artinya Iran itu siap perang panjang, dia tidak menyerah, dan yang terjadi kan sekarang justru Amerika Serikat itu udah mengatakan mereka mengakhiri episode pertarungan Epic Fury. Bahkan sekarang diplesetin kan Epic Fury menjadi epic failure gitu, kegagalan yang epic. Saya kira ini yang terjadi pada sekarang. Donald Trump problematikanya dia waktu tidak berpihak sama dia. Kalau perang kemudian dilanjutkan, kita ingat bulan Agustus ini sudah akan memasuki kampanye midterm election dan waktunya sangat sedikit sekali dan dia tidak punya banyak opsi, maka kemudian dia sepakat untuk mengakhiri operasi Epic. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik, namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan mengakui komunikasi. We had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. You know, they're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, you know, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you know, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. Pakistan mengapresiasi upaya negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan pun menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses perdamaian antar kedua negara tersebut. Dalam acara konferensi pesan Islam Internasional di Islamabad, Perdana Menteri Pakistan menyatakan negosiasi pada tanggal 11 hingga 12 April lalu menjadi momen bersejarah. Lantaran untuk pertama kalinya Amerika Serikat dan Iran mau bertemu dan bernegosiasi. Pakistan pun menegaskan akan terus mengawal proses negosiasi hingga perdamaian tercapai di wilayah Teluk. मैं समझता हूं कि अज़्म के साथ और ये भी हकीकत है कि 1979 के बाद ये पहला मौका है कि अमेरिकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहां पर इस्लामाबाद में बैठी और गुफ्तगू की। मैं समझता हूं कि ये वो
एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी और इसे नहायत तदब्बर, हिकमत और जोश और वलवले और अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम के साथ, पुख्ता अज़्म के साथ ये बातचीत के दरवाजे खोले। ये पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait dengan klaim tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal untuk tidak memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran berjalan baik di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Klaim Trump ini pun memicu perhatian terkait masa depan program nuklir Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran terkait klaim kesepakatan tersebut. Pemirsa, selanjutnya Indonesia akan dibawa oleh Syafati Suryo. Selamat siang Syafa, informasi apa yang akan disampaikan di Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Ya, ada informasi mengenai miris siswa meninggal dunia karena sepatu kekecilan. Gubernur Kalimantan Timur justru bergaya hedon dan terancam dicopot. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, militer Iran mencegat sebuah drone di langit Selat Hormuz pada malam hari. Drone tersebut ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran di Selat Hormuz dan usai tertembak drone tersebut hancur dan terbakar di langit. Meski gencatan senjata masih berlangsung, Selat Hormuz masih panas akibat blokade yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Pihak Iran belum mengetahui pemilik drone yang memasuki wilayah Selat Hormuz.
Sementara itu, sejumlah warga menemukan puing-puing drone yang ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran. Terlihat drone yang jatuh dievakuasi oleh warga yang kemudian melihat drone yang hancur berkeping-keping. Sampai saat ini belum ada keterangan terkait dengan pemilik drone tersebut yang ingin menembus blokade Selat Hormuz. Ya, Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuan dengan pihak yang memusuhi Iran. Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh dianggap berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Lebih dari 9 pekan konflik di Timur Tengah masih berlangsung dan terus meluas. Iran dilaporkan mengancam Uni Emirat Arab akan meluncurkan serangan jika tidak menghentikan persekutuannya dengan pihak-pihak yang memusuhi Iran. Dilansir dari media Iran Military Media, Markas Besar Militer Pusat Iran Khatam Al-Anbiya menegaskan jika Uni Emirat Arab mengambil tindakan apapun terhadap pelabuhan Iran, maka angkatan bersenjata Iran akan menyerang dan menghancurkan Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Iran mencatat Abu Dhabi mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan yang menargetkan Republik Islam. Selain itu, Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah pangkalan musuh juga membawa konsekuensi berbahaya bagi perdamaian dan stabilitas regional. Diketahui Uni Emirat Arab dan sejumlah negara regional lainnya termasuk Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Yordania mengizinkan wilayah mereka menjadi landasan peluncuran serangan ke wilayah Iran sejak agresi pada 28 Februari hingga 7 April. Iran pun membalas dengan meluncurkan serangan terhadap target-target AS dan Israel di wilayah tersebut. Hingga kini konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di Timur Tengah belum kunjung mencapai perdamaian.